Seorang kapten kapal selam bernama Robinson tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya setelah 11 tahun bekerja di sebuah perusahaan bernama Agora. Agora adalah perusahaan yang mencari kapal yang tenggelam di dasar lautan. Sebelum bekerja di Agora, Robinson adalah seorang angkatan laut setia yang mencintai pekerjaannya. Namun cintanya membuatnya melupakan keluarganya, sehingga istrinya meminta cerai dan memisahkannya dari putranya, bernama Martin. Robinson sangat kecewa dengan keputusan itu, apalagi setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk perusahaan. Selain itu, penampilannya tidak pernah mengecewakannya. Robinson hanya mendapat uang pesangon sebesar 8.600 pound sterling, dan karena tidak mempunyai kontrak kerja, ia tidak bisa menuntut apa-apa lagi. Setelah Robinson keluar dari perusahaan, ia bertemu dengan dua pekerja lain yang dipecat dari Agora, yaitu Kirsten dan Blackie, di sebuah kafe. Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap perusahaan tersebut yang telah memecat mereka tanpa alasan yang jelas. Dan karena itu, Kirsten harus meminum obat antidepresi karena dia stres memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya. Apalagi dia juga memiliki banyak hutang yang harus dibayar. Sementara Robinson semakin malu bertemu putranya, yang tinggal bersama ayah tirinya yang sangat kaya. Saat itulah Kirsten menceritakan kepada mereka tentang salah satu ekspedisinya dengan Agora sebelum dia dipecat. Ia pernah pergi ke Laut Hitam untuk mencari kapal selam peninggalan Nazi yang dikabarkan berisi bongkahan emas bernilai jutaan dolar. Saat kapal ditemukan, namun pihak Kompi belum menyentuh kapal selam tersebut sama sekali dan masih berada di dasar laut, semua itu karena ada konflik antara Rusia dan Georgia. Laut Hitam merupakan perbatasan kedua negara ini dan jika Agora memutuskan pergi ke sana, perusahaan mereka akan dianggap mencampuri urusan politik kedua negara. Dan mereka tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Kecewa dengan perusahaan yang memecat mereka memutuskan untuk mengambil harta karun itu menggunakan kapal selam dan Robinson akan menjadi pemimpinnya. Untuk melaksanakan ekspedisi tersebut membutuhkan dana yang besar sehingga Kirsten bertanya kepada Robinson. Blackie bertemu dengan investor bernama Louis. Mereka berdua disambut oleh sekretarisnya bernama Daniels yang langsung menyambut dan membantu mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke sana. Pada tahun 1941, Nazi mengalami krisis dan meminta pinjaman kepada Rusia. Saat itu, Rusia sedang masih merupakan negara netral dan menyetujui permintaan tersebut dengan harapan Nazi tidak mengganggu negaranya. Pinjaman dalam bentuk emas dikirim melalui kapal selam. Namun kapal selam tersebut tidak pernah sampai ke Jerman, sehingga Hitler terus menduduki Rusia selama 4 tahun. Setelah bertahun-tahun, rumor beredar kapal selam tersebut, dan yang berhasil menemukannya adalah Agora. Namun sebulan setelah Agora menemukan kapal selam tersebut, terjadilah konflik antara Rusia dan Georgia sehingga Agora memilih untuk meninggalkan penemuan tersebut untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Robinson bermaksud mengambil harta karun itu dengan menggunakan kapal selam dan dia membutuhkan investasi dari Louis sebesar $180.000. Louis langsung menyetujui dan meminta bagian 40%. Ia pun mengutus Daniels sebagai wakilnya selama ekspedisi. Setelah perjanjian disepakati, Blackie dan Robinson mulai merekrut orang untuk bergabung dan Robinson ingin separuh timnya adalah orang Rusia karena mereka akan memasuki perairan Rusia. Dua orang pertama yang terpilih adalah Reynold dan Peters yang memiliki pengalaman di Angkatan Laut. Dia kemudian merekrut Levchenko untuk bagian dapur, Zaitsev untuk bagian mesin, dan Baba untuk bagian sonar. Seseorang bernama Morozov dipilih untuk membaca diagram dan Robinson pun memilih dua penyelam handal bernama Fraser dan Gittens yang nantinya bertugas mengambil emas dari kapal selam Jerman tersebut. Di hari keberangkatan mereka, seorang remaja bernama Tobin muncul dan mengaku sebagai teman Kirsten. Dia memberitahu bahwa Kirsten telah bunuh diri agar mendapatkan uang asuransi untuk istrinya dan dia diberi surat wasiat untuk menemui Robinson dan meminta maaf karena Kirsten tidak bisa mengikuti ekspedisi tersebut. Tobin terlihat begitu putus asa sehingga Robinson memintanya untuk bergabung dengan krunya yang siap berangkat. Tobin menyetujui ajakan itu dan berangkat bersama tim Robinson menuju Sevastopol, titik keberangkatan mereka di mana kapal selam mereka berada. Kapal selam yang mereka beli tampak tua dan berkarat, namun Robinson tetap optimis. Ia langsung mengarahkan krunya untuk bersiap di setiap pos untuk memeriksa kapal selam tersebut. Beberapa masalah ditemukan. Baterai kapal hanya bisa diisi hingga 70%. Selain itu, tangki bahan bakar juga bocor sehingga bahan bakar tumpah ke turbin utama,
Yang paling parah adalah tidak ada pakaian keselamatan dan hanya ada satu radio untuk komunikasi. Robinson sendiri tidak mempermasalahkan masalah tersebut selama kapal selamnya masih mampu menyelam dengan baik. Dia juga menjelaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan radio karena nantinya bisa didengar oleh kapal-kapal Rusia yang berpatroli di atasnya. Setelah semua pemeriksaan selesai, Robinson langsung menjelaskan tujuan ekspedisi mereka. Mereka akan menuju ke Laut Hitam untuk mencari kapal selam Jerman yang membawa ratusan kilo emas. Setiap orang akan mendapat bagian yang sama setelah 40% diberikan kepada investor utama. Louis, ternyata beberapa anggota tidak senang dengan pembagian itu. Daniels termasuk salah satu yang protes karena khawatir kru akan tersingkir satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak bagian. Robinson tidak merespon dan malah memilih pergi sambil memberikan perintah kepada kru untuk memulai kapal selam. Selain Daniels, Fraser juga tidak menyukai keputusan Robinson. Ia menghasut teman-teman Inggrisnya dengan mengatakan bahwa orang Inggris lebih berhak mendapat bagian lebih banyak dibandingkan orang Rusia yang pekerjaannya tidak lebih berat dari mereka. Dia bahkan secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya dengan membuang makanan yang dimasak Levchenko untuk mereka. Dari pihak Rusia sendiri, Zaitsev menolak dibantu oleh Tobin karena menganggap Tobin tidak lebih dari seorang kru tanpa keahlian apapun. Meski begitu, Tobin menyikapinya dengan sabar dan dia hanya menuruti apa yang diperintahkan. Keesokan harinya, di pusat kendali, Robinson menyapa Tobin yang seharian melihat foto di ponselnya. Ternyata Tobin sedang melihat foto USG pacarnya dan Robinson mengatakan itu dia akan menjadi orang kaya dan mampu membahagiakan anak-anaknya. Tiba-tiba lampu berubah menjadi merah, menandakan ada masalah. Seluruh kru langsung menghentikan aktivitasnya, termasuk Fraser yang langsung bersiap mematikan mesin. Baba di bagian sonar melaporkan ada kapal perang Rusia yang semakin mendekat. Untungnya, mereka tidak menyadarinya. Namun meski begitu, Robinson memerintahkan Blackie untuk sementara menjalankan kapalnya sepelan mungkin. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya mereka sampai di Laut Hitam tempat ditemukannya kapal Jerman. Morozov melaporkan hal ini kepada Robinson. Kemudian Robinson pergi ke ruang mesin untuk memeriksa kebocoran yang sedang diperbaiki oleh Zaitsev dan kru lainnya. Blackie yang kebetulan berada di sana mengabarkan bahwa lokasi kebocoran sudah ditemukan. Namun sebelum sempat memperbaikinya, mereka harus mengeluarkan bahan bakarnya terlebih dahulu. Robinson meminta perbaikan segera diselesaikan karena kapal harus mengisi baterainya dan menyelam lebih dalam. Sebelum berangkat, Blackie mengatakan beberapa kru Inggris tidak setuju dengan pembagian keuntungan dan tidak akur dengan kru Rusia. Robinson tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi tak lama kemudian, dia mendengar keributan di dapur dan melihat bahwa orang Rusia dan Inggris berdebat tentang kartu lotre. Robinson sangat marah. Apalagi setelah salah satu dari mereka menggunakan radio untuk mendengarkan pengumuman undian dan hal ini sangat beresiko karena bisa saja kapal Rusia mengetahuinya. Robinson segera menghancurkan satu-satunya radio di kapal selam dan menekankan sekali lagi bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama. Ia bahkan tak segan-segan membuang siapapun yang menolak keputusannya atau membahayakan kapalnya keluar dari sana. Tak lama kemudian, masalah datang dari ruang mesin setelah Tobin melakukan kesalahan saat membantu Zaitsev. Fraser yang kebetulan lewat, salah paham dan mengira Blackie akan mencelakakan Tobin. Ia mengeluarkan pisau sedangkan Blackie menjelaskan bahwa ia hanya memberikan pelajaran agar Tobin lebih berhati-hati saat bekerja. Namun Fraser yang masih marah dengan keputusan Robinson menikam Blackie dengan pisaunya. Blackie pingsan dan tangannya membenturkan bensin dan memicu kebakaran di ruang mesin. Sebuah ledakan kecil terjadi dan Robinson terlempar ke dinding dan pingsan. Robinson pingsan selama 18 jam, dan ketika dia bangun, krunya telah terpecah menjadi dua. Rusia menguasai sisi lain kapal dan merebutnya. Seluruh persediaan air minum bersama mereka, Reynolds mengabarkan kapal selam tersebut rusak parah terutama bagian kemudi kapal yang hanya mampu bertahan selama 36 jam sebelum seluruh mesin mati total. Tak mau mati, Robinson menemui pihak Rusia untuk mengajak mereka membuat perdamaian. Ia menjelaskan, kapal selam Jerman yang mereka cari memiliki model yang sama dengan yang mereka gunakan saat ini sehingga mereka dapat mengambil suku cadang yang diperlukan dari kapal tersebut. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menemukan posisi pasti kapal selam Jerman tersebut. Setelah itu penyelam akan mencapai kapal selam dan mengambil suku cadang yang dibutuhkan. Tapi karena sonarnya rusak setelah kejadian terakhir, Baba harus mendeteksi posisi kapal selam Jerman menggunakan pendengarannya.
Fraser dan Zaitsev bertugas mengendalikan kapal selam sementara Baba akan menggunakan getaran untuk mendeteksi objek di sekitar kapal. Untungnya, Baba berhasil melakukannya. Ia menemukan sesuatu yang berjarak 100 meter dari mereka. Namun meski jaraknya cukup dekat, namun belum bisa dipastikan apakah itu kapal selam yang mereka cari atau hanya bukit pasir. Untuk memeriksanya, Fraser dan Peter memerlukan orang lain untuk menyelam bersama mereka. Jadi Tobin mengajukan diri, karena merasa dia akan mampu mengatasinya dengan pengalamannya di klub selam scuba saat dia masih di sekolah. Mereka bertiga keluar dari kapal selam dan menyelam ke laut hitam yang gelap. Sebagai seorang pemula, Tobin sempat gugup dan takut, namun untungnya Fraser mampu menenangkannya. Setelah mengikuti instruksi Robinson, Fraser dan yang lainnya berhasil mencapai koordinat tersebut. Awalnya Fraser kecewa karena mengira itu gundukan pasir. Beruntung Tobin melihat sesuatu di bawah pasir yang ternyata adalah kapal selam yang terkubur di bawah pasir. Mereka menemukan banyak tengkorak di dalamnya. Setelah sampai di ruang mesin, mereka menemukan poros kemudi yang sama persis dengan yang ada di kapal selam mereka, sehingga mereka segera mengambilnya. Sementara itu, Fraser memeriksa kondisi kapal selam dan saat itulah ia menemukan emas yang mereka cari. Ia membawa emas beserta batang kemudinya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Robinson. Meski begitu, Robinson menyadari bahwa mereka menarik emas karena beban yang mereka tarik terlalu berat hanya untuk poros kemudi. Daniels ragu kapal selam itu mampu melakukannya untuk menarik beban dan meminta Robinson untuk menjatuhkan sebagian emasnya, namun Robinson optimis seluruh emas dan poros kemudi dapat diangkut secara bersamaan. Hal itu akhirnya merugikan Peter yang akhirnya terjatuh ke dalam parit setelah berusaha menyelamatkan beberapa batangan emas yang berjatuhan. Setelah emas berhasil dibawa, para kru berdebat bagaimana mereka bisa membawa emas tersebut ke permukaan. Daniels ingin mereka naik ke permukaan karena kondisinya terlalu berisiko untuk kembali ke Sevastopol sedangkan yang lain tidak setuju karena jika muncul ke permukaan pasti akan ditangkap oleh kapal patroli Rusia. Hampir semuanya siap mengambil resiko besar dengan mencoba menyalakan kapal selam lagi dan menjauh dari laut Rusia. Merasa tidak didengarkan, Daniels mengajak Robinson berbicara empat mata. Daniels mengungkapkan, selama ini yang mendanai Robinson adalah Agora. Mereka telah merencanakan segalanya, termasuk penyergapan mereka akan dilakukan setelah Robinson dan krunya muncul kembali. Robinson tak langsung percaya, namun Daniels membeberkan semuanya secara detail, seperti tanggal dan tempat dia bertemu Kirsten di kafe dan bahwa dia hanyalah aktor bayaran, sama seperti Louis yang bertindak sebagai investornya. Ternyata Daniels tidak sebenarnya sekretaris Louis karena dia orangnya Agora. Robinson sangat terkejut dan langsung mengurung Daniels. Dia merasa sangat bersalah. Apalagi Blackie dan Peter mati sia-sia. Robinson mau tidak mau memberitahu seluruh kru dan mereka langsung menjadi emosional dan ingin membunuh Daniela. Namun Robinson berhasil menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa membunuh Daniels tidak ada gunanya karena tidak akan mengubah apapun. Robinson tidak ingin tertangkap dan membiarkan semua usahanya sia-sia, maka ia memutuskan untuk membawa kapal selam tersebut ke Laut Turki tempat kapal Rusia berada. Patroli atau Agora tidak akan berani campur tangan. Hal ini tentu saja sangat beresiko karena Morozov tahu bahwa perjalanan tersebut akan sangat berbahaya karena mereka akan melintasi dasar laut yang dangkal dan berbatu. Namun karena mengetahui tidak ada pilihan lain, mereka semua setuju. Mereka pertama kali memasang poros kemudi sementara sisanya menghitung emas. Daniels kembali dipanggil untuk membantu Fraser, namun itu adalah sebuah kesalahan, karena setelah bertemu Fraser, Daniels menghasutnya untuk membunuh Zaitsev. Setelah persiapan selesai, kapal selam dihidupkan kembali dan Zaitsev bertugas untuk menangani kestabilan poros. Mulanya poros kemudi terbakar dan mengguncang seluruh kapal selam, namun Robinson berhasil menstabilkan kapal selam di kedalaman 60 meter. Mereka berlayar dengan tenang tanpa kendala apapun hingga Baba mendeteksi adanya tebing besar. Robinson segera menyuruh mereka berhenti. Semua kru bekerja sama, dan untungnya kapal itu bisa berhenti sebelum menabraknya. Mereka rupanya memasuki kawasan dangkal, dan hanya ada dua pilihan, berbalik atau memasuki celah yang lebarnya kurang dari 100 meter, namun mungkin akan sampai dalam waktu 1 jam. Robinson memilih untuk melewati celah tersebut karena ia yakin Baba mampu membimbing mereka menghindari batu-batu itu. Fraser kecewa dengan keputusan ini karena Robinson mengabaikan keselamatan krunya. Robinson tidak memperdulikan pendapat Fraser dan langsung memerintahkan seluruh kru untuk kembali ke pos masing-masing. Daniels terus membujuk Fraser untuk membunuh Zaitsev. Awalnya Fraser menolak,
Namun setelah mengalami masalah saat mencoba melewati celah tersebut, dia berubah pikiran. Dia setuju dengan Daniels bahwa mereka harus pergi ke permukaan daripada memaksakan ide gila Robinson. Jadi dia menelepon Zaitsev, mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan, tapi kemudian dia memukul kepalanya dengan kunci pas. Setelah itu, Fraser mengikuti Daniels untuk melaporkan kematian Zaitsev. Mereka mengatakan bahwa Zaitsev meninggal karena dipukul. Namun orang-orang tidak mempercayainya karena melihat noda darah di wajah dan pakaian Fraser. Daniels terus meminta Robinson untuk mengangkat kapal selam itu ke permukaan dan saat itulah sesuatu yang buruk terjadi. Fraser bertanya-tanya mengapa mereka terus meningkatkan kecepatan tetapi belum mencapai dasar laut. Ternyata mereka terjatuh ke dalam parit, yang berarti kapal selam akan menerima lebih banyak tekanan dari luar. Semua orang termasuk Robinson pergi menuju ruang mesin karena mendengar ada kebocoran. Namun ketika kebocoran tersebut dihentikan, lubang lain yang lebih besar terbuka dan air bertekanan langsung mengenai Tobin hingga membuatnya pingsan. Robinson dan Morozov segera membawa Tobin pergi dari sana sementara yang lain berusaha menutup kebocoran di ruang mesin. Sayangnya kebocoran terus muncul dan membuat mereka kewalahan. Daniels melihat tidak ada peluang untuk selamat sehingga ia memilih meninggalkan mereka dan menutup ruang mesin meninggalkan kru lainnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu air memenuhi ruangan dan menenggelamkan mereka. Tak lama kemudian, salah satu lampu mengalami korsleting dan ledakan terjadi. Daniels melihat pintu itu tidak mampu lagi menampung air sehingga dia berlari ke pintu lain lalu menutupnya. Tanpa diduga, ikat pinggangnya tersangkut. Dia meminta bantuan Morozov tetapi dia menolak membantu karena dia tahu apa yang dilakukan Daniels kepada teman-temannya di ruang mesin. Hanya Robinson, Morozov, dan Tobin yang tersisa. Mengetahui seluruh krunya telah tewas, Robinson mengeluarkan jaket pelampung yang disimpannya dan kebetulan hanya ada 3 orang. Morozov sangat marah saat mengetahui kaptennya sendiri menyembunyikan jaket pelampung. Dia juga merasa bersalah terhadap teman-temannya yang tenggelam di bawah padahal dia mampu bertahan. Namun tidak ada waktu tersisa untuk berpikir. Morozov dan Tobin mengenakan jaket pelampung sementara Robinson kemudian mengikuti melalui rute darurat setelah menurunkan tekanan kapal selam. Tobin bermaksud mengambil emas batangan namun Robinson melarangnya karena dapat mengganggu fungsi jaket. Keduanya segera melewati lubang keluar kapal selam dan Robinson meluncurkan mereka ke permukaan. Begitu mereka sampai ke permukaan, Tobin sangat senang karena dia bisa melihat matahari lagi. Tapi saat Morozov menyusulnya, dia memintanya untuk menunggu Robinson. Sayangnya, Morozov mengetahui bahwa Robinson telah berbohong kepada mereka. Tidak ada jalur darurat di kapal selam yang membuat Robinson memilih tenggelam bersama kapalnya. Tobin tidak dapat mempercayainya, terutama setelah jaket pelampung lainnya melayang di dekat mereka.